dulu sudah saya sampaikan tentang definisi sholat suruh sampai tata caranya sholat suruh. Bahkan yang menjadi problem perbedaan kok ada ya, baik di YouTube maupun di tulisan-tulisan itu, kalau sudah ada tanda waktu suruh ditunggu 10 menit, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang tunggu 15 menit. Itu yang menjadi problem akademik. Yang jelas tidak mungkin ada hadisnya, karena zaman Rasul belum ada jam. Dari mana kira-kira itu diambil? Dari hadis yang sahih, Rasul itu memberi bimbingan agar melaksanakan sholat syuruk atau isyraq itu kalau matahari sudah setinggi 1 atau 2 tombak. Nah, saya bilang hadis ini sahih, tidak ada masalah. Cuma memahami hadis ini apa mungkin dimaknai denotatif, kan itu yang menjadi diskusinya. Sebab apa? Blank kita tidak tahu tingginya tombak itu berapa meter. Terus tombaknya ditaruh di mana gitu. Nah, kalau tombaknya itu 2 meter ditaruh di hadapan kita, wah, tinggi sekali matahari. Kalau dijauhkan makin rendah. Kalau dijauhkan lagi makin rendah. Kalau ditaruh di ufuk, waduh, 1 menit sudah ratusan tombak. Sehingga hadis yang sahih ini tidak mungkin dimaknai denotatif. Kalau tidak bisa dimaknai denotatif, ya dimaknai konotatif. Makna konotatifnya warning dari Rasul, jangan sampai mengamalkan sholat syuruk itu pada waktu yang terlarang. Nah, waktu terlarang itu ketika proses matahari terbit. Maka kalau sudah di atas ufuk itu sudah biar, itu sudah namanya syuruk atau isyraq. Di dalam kalender diistilahkan tulu, sudah terbit. Ngapain tunggu lagi sampai 10 atau 15 menit? Itu pemaknaan konotatif. Jangan sampai sholat suruh itu dikerjakan dalam waktu yang terlarang. Itu diskusinya. Dikejutkan dapat YouTube. Saya harus terima kasih kepada jamaah yang sering tanya tapi lewat YouTube. Nah, ini yang nggak bisa jawab langsung. Wong buka YouTube-nya aja nggak kober, apalagi menjawab pertanyaannya lucu. Tolong Ustaz, hadis-hadis di YouTube ini dijelaskan. Waduh, kata anak saya 14 hadis penuh. Enak pertanyaannya, hanya 3 kata, jawabnya sak buku itu. Jadi itu pertanyaan dari jamaah itu memang macam-macam. Nah, YouTube kiriman Bapak Ibu itu sudah di-download, sudah saya siapkan artis setengah perak khusus untuk kiriman YouTube yang dipertanyakan. Saya cari artisnya nggak ketemu, kemungkinan masih di anak saya.
yang ingin saya tampilkan sebagai bukti. YouTube ini disampaikan oleh Dr. Firanda. Semua pasti kenal siapa beliau itu. Dan saya tidak tahu apa beliau sudah ngoreksi sendiri atau tidak, saya tidak tahu. Itu bahayanya meneliti pendapat orang yang masih hidup. Kadang punya qaul qadim, kadang punya qaul jadid. Maka ketika teman saya bikin disertasi mau membahas pemikiran Syekh Sudes, saya ingatkan Syekh Sudes itu masih hidup. Anda teliti pendapat lamanya, beliau akhirnya mengoreksi, dituntut kamu sama keluarganya gitu. Berbahaya, orang masih hidup itu potensi merubah fatwa. Yang sampai kepada saya bikin terkejut. Ternyata fadilah. Jadi yang dibahas bukan sholat suruhnya, ya. Fadilahnya itu ternyata dhaif jiddan. Waduh, kalau dhaif jiddan itu sudah sepakat ulama tidak akan bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sekedar dhaif memang pro dan kontra. Ada yang toleran dalam masalah fadhail, ada yang tetap tidak toleran. Tapi masih ada kok peluang sebagian ulama dengan persyaratan tertentu itu bisa diamalkan. Ini termasuk yang akan saya perjuangkan di Manhaj Muhammadiyah. Kapan ya kalau kita dalam satu kasus tidak menemukan hadis sahih, ya tidak apa-apa lah hadis dhaif, tapi jangan keterlaluan. Mudah-mudahan hadis dhaif itu lebih baik daripada fatwa ulama, karena fatwa ulama itu belas tidak ada cantolan dengan Nabi. Kalau hadis dhaif masih ada cantolan. Tapi kalau ada hadis dhaif, hadis sahih, ngapain pakai yang dhaif? Itu yang ingin mudah-mudahan dengan cara gimana nanti bisa tembus. Karena bukan hanya teman aja yang susah merubah manhaj, kita pun termasuk susah merubah manhaj. Gak gampang merubah pola pikir itu. Tapi Muhammadiyah dengan sikap yang Masya Allah selalu responsif, gak mudah, gak terlalu sulit lah untuk bisa mengklirkan. Gak usah jauh-jauh, banyak sudah perubahan manhajnya Muhammadiyah. Dulu itu hanya mengatakan hadis sahih, sekarang berubah menjadi hadis maqbul. Artinya apa? Walaupun hasan sudah bisa dijadikan sumber hukum. Apalagi ini sekarang lagi marah, dikit-dikit berbasis maqasid syariah. Itu nggak gampang. Kalau berbasis maqasid syariah itu butuh penalaran yang tinggi. Maka berani Muhammadiyah nyembelih kurban haji di Indonesia. Basisnya maqasid syariah. Lebih efisien, lebih praktis, lebih manfaat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu gambarannya. Sehingga di YouTube itu terkejut saya. Ternyata fadilah sholat suruh yang berbunyi pahalanya senilai haji dan umroh itu dhaif jiddan. Tua sireh. Padahal justru itu yang memberi motivasi orang
untuk ajak menjalani sholat apa? Zuhur. Apalagi bangsa Indonesia sering perbuatan itu berbasis fadilah. Nek fadilah gak muncul, malas banget. Itu Indonesia makin banyak fadilahnya, makin semangat. Maka perlu dibuatkan hadis pahalanya biar besar. Dosa seperti itu atas sama Rasulullah. Itu ceritanya. Nah, menghadapi kasus seperti ini saya tidak boleh emosi. Harus dengar dulu. Gak mungkin orang punya fatwa tanpa dalil. Saya amati, ya saya terpaksa melepaskan kegiatan yang lain. Kenapa? Selama ini saya nggak ngasih penjelasan, berarti ada toleran, hadisnya lumayan lah bisa diamalkan. Sebab kewajiban saya, kalau menulis ada hadis bermasalah, saya harus menjelaskan. Biar nanti orang tahu, oh hadis ini dhaif karena begini, oh hadis ini palsu karena begini. Nah kalau hadisnya sahih, ya sudah. Sementara yakin dengan penelitian yang sudah ada. Tapi ketika ada kritikan seperti ini, wah saya harus belajar lagi. Tidak cukup mengandalkan penilaian Albani misalnya, tidak cukup karena bisa saja penelitian Albani keliru. Tidak cukup mengandalkan penelitian Arnaud, nggak cukup mengandalkan penelitiannya Al-Dawi, mereka pakar hadis, Ibnu Asakir, Masya Allah, apalagi Amirul Mukminin Ibnu Hajar. Nggak cukup kalau ada koreksi. Nah, letaknya di mana? Ketemu akarnya. Hadis utamanya itu adalah dikeluarkan oleh Anas. Haddatsana Abdullah ibnu Muawiyah al-Jumahi al-Basri qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim qala haddatsana Abu Dilal. Nah, ini problemnya. Saya kasih tanda merah. Rata-rata tadi YouTube yang ditulis itu berdasarkan hadis ini. Oh, kalau gitu ini hadis utama. Nanti ada hadis-hadis yang lain bisa saja menjadi pendukung. Kalau layak menjadi pendukung. Anas, jadi sumbernya itu dari Anas. Qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man, siapa sholat, melaksanakan sholat al-ghadata, subuh, fi jama'atin, yang dilaksanakan secara berjamaah. Summa kemudian qa'ada, duduk iktikaf, yadhkurullah, sambil zikir kepada Allah. Nah, dulu sudah saya jelaskan pengertian bedanya zikir dengan wirid. Sampai meneng aja kontak kepada Allah tetap namanya zikir. Apalagi ngadakan kajian seperti ini namanya majelis zikir. Bedakan antara zikir dengan apa? Wirid. Hatta tatlu asyam, sehingga matahari tulu terbit. Summa sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ini yang
dinamakan sholat syuruk, sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat awal duha, ada yang mengistilahkan ini sholat duha spesial, macam-macam lah. Kanat, maka perilaku orang seperti ini dengan rincian tadi, lahu bagi orang itu ka'ajri hajjatin wa umroh, nilainya itu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Qala, rawi berkata, Anas berkata, qala Rasul, akhirnya Rasul dawuh, bukan hanya titik kahajati wa umrah titik, ada tambahannya, tamah, sempurna, sempurna dan sempurna. Ini takkid, menguatkan. Jadi ini bukan lip service, abang-abangi lambe, enggak. Ini janji yang betul-betul serius. Sampai diungkapkan oleh Rasul bahwa betul-betul janjinya Rasul itu sempurna, sempurna dan sempurna. Hadza hadisun hasanun gharib. Ini penilaian langsung dari bukunya saya nukil. Karena nanti terkejut saya. Di YouTube itu Firanda mengatakan Tirmidzi saja menilai gharib. Gharib itu berkonotasi dhaif. Ternyata Tirmidzi tidak mengatakan gharib titik, hasan gharib. Wah, ini harus amanah gitu. Nggak cukup, apalagi seorang dokter. Menukil itu harus kembali kepada aslinya, jangan kembali kepada referensi sekunder. Mungkin aja di referensi sekunder ada orang menulis menurut Tirmidzi gharib titik, dinukil. Sunannya mah ada, ya kembali ke aslinya. Beda kalau Tirmidzi mengatakan gharib titik dengan hadis hasan gharib. Bedanya di mana? Kalau gharib sepakat ulama, hati-hati. Kalau Tirmidzi bilang gharib berkonotasi dhaif titik. Tapi kalau dikatakan hasan gharib ada dua makna gitu loh. Maknanya satu, hasil penelitian ulama ada yang menilai hadis itu hasan. Tapi ada yang menilai hadis itu dhaif. Jadi ada dua kemungkinan. Lah yang kedua, hadis ini statusnya hasan. Walaupun sanadnya gharib. Artinya hanya tunggal. Enggak apa-apa. Sanad tunggal itu enggak ada masalah. Kalau perawinya kredibel. Jadi beda loh antara ungkapan Tirmidzi gharib titik dengan hasan gharib. Itu harus jeli, harus betul-betul paham istilah ulama hadis. Kalau bukan Anda bukan ulama hadis, jangan ngomong tentang hadis, nanti jadi problem, jadi masalah. Wasa'altu Muhammad ibnu Ismail, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail itu? Gurunya Bukhari. An Abi Bilal, tentang keberadaan Abi Bilal. Faqal, kata Imam Bukhari, huwa muqarribil hadis. Muqarribil hadis itu bukan cacat kredibilitas, tapi cacat pada ad-dhabtu, kecermatan. Ini jarang paham.
Di Indonesia ini pokoknya itu negatif. Lo negatif itu harus dipilah. Kalau semua negatif dikedepankan, tidak ada hadis sahih. Kenapa? Tidak ada ahli hadis orang yang sempurna itu tidak ada. Termasuk saya, nggak sempurna, mungkin kredibel, tapi mungkin saya pernah bohong. Pernah enggak, Pak? Bohong. Pernah. Boleh bohong, Pak? Tergantung. Entah kapan gak no kopi, gak dikei gula, kayak garam. Ya apa pi rasanya? Alhamdulillah enak. Padahal aslinya Masya Allah. Boleh Nawawi itu menjelaskan bohong boleh dalam beberapa kasus. Jadi sifat bohong tidak otomatis negatif itu. Jadi di Indonesia pokoknya negatif harus dikedepankan. Ya tidak punya hati sahih. Semua orang potensi berbuat salah. Dipilah. Itu cacatnya aspek kredibilitas atau kecermatan. Itu ceritanya. Jadi cacatnya bukan kredibilitas. Qala Muhammad wa ismuhu Hilal. Jadi kunyah Abu Dilal itu nama aslinya Hilal. Saya cari akhirnya biografinya. Ini biografinya Hilal. Sudah ditulis oleh ulama dalam buku namanya Tarojum Ruwat, biografi para perawi hadis. Di antaranya misalnya ambillah nanti tatib banyak referensinya. Nanti ketemunya di sini Abu Dilal. Dalam sanad hadis ini terdapat perawi Abu Dilal yang dinyatakan dhaif oleh YouTube itu maksudnya. Untuk menggambarkan status perawi ini, berikut penulis meresumkan, diringkas karena dasarnya panjang, membahas biografinya sebagai penilaian kritikus sanad yang dirujuk dari beberapa referensi cara takdil, seperti boleh kembali tarikh Islam yang diverifikasi oleh Syekh Basar, boleh merujuk kepada Tahdhibut Tahdhib, boleh yang disusun oleh Ibnu Hajar, merujuk kepada Jarh Ta'dil, boleh ini yang disusun oleh Ibnu Abi Hatim, atau Takmil fi Jarh Ta'dil, boleh. Ada referensi yang menarik, Jami' fi Jarh Ta'dil, berbagai buku itu dihimpun. Masya Allah. Sehingga kita dapat pengetahuan yang lebih mumpuni. Misalnya dalam Mizan I'tidal, Lisanul Mizan, Kasyif, Syiar A'lam Nubala, dan lainnya. Banyak sekali. Kalau saya rinci seperti ini referensinya. Ini saya susun jadi loh kok malah begini. Maksud saya tipologi. Maksud saya masukkan khusus namanya ilmu rijalil hadis. Masuk sini. Ada yang membahas tentang buldan. Oh, ini Basri, ini Kufi, ini Jawi. Itu referensinya gede. Ada yang membahas tobakot, perawi berdasarkan tobakot. Referensinya gede. Gitu. Ada yang membahas khusus untuk sahabat.
karena sumber utama hadis dari sahabat Grete. Ada yang khusus rawi hebat, kredibel, yang bisa dijadikan rujukan. Nah, buku-bukunya Grete, nah gitu. Ada yang khusus membahas rawi bermasalah. Sampai ada Ibnu Adi itu bangga menamakan bukunya Al-Kamil Fid Du'afa. Sempurnalah sudah biografi perawi bermasalah. Perawinya namanya ini ya, hadis yang bermasalah yang diriwayatkan Grete. Masya Allah. Upaya ulama itu. Ada yang kategori majhul, kita tidak tahu nilai kredibilitasnya kayak apa, kecematannya kayak apa. Ada yang dinamakan mukhtalif. Ini karena kepikunannya berubah-ubah gitu. Ada yang khusus tentang mudallis. Ini orang perawi bermasalah. Dari mana kamu hadis itu? Dari MZ. Loh, MZ itu di Indonesia sudah ada 4 loh. MZ yang mana gitu. Jadi mengelabui nama guru. Dari mana? Basri. Basri yang mana? Kan banyak Basri. Tuh biasanya biar beritanya diakui, dari mana? Hamka. Sopo Hamka itu. Tuh namanya tadlis. Ada yang mukhtalid. Masya Allah. Dulunya baik, akhirnya pikun. Gitu. Dilihat periwayatannya ketika masih sehat atau sudah pikun. Ada yang mustabih. Waduh, ini yang benar Anis atau Unes. Ini dibahas semua, Pak. Kemudian khusus riwayat akabir nasab. Biasanya dari generasi kecil kepada gurunya generasi besar. Ini tidak terbalik. Gurunya ngaji ke muridnya, bapaknya ngaji ke anaknya, dipelajari. Ada, ini khusus untuk perawi referensi musonafat. Ini ada umum. Nah, ini yang mencakup hampir seluruh perawi. Tapi umum, campur baur, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini sirah alam nubala, khusus biografi perawi hebat-hebat dengan karya-karya mereka lengkap. Ini ilmu wafayat, karena dulu orangnya tuh tidak tahu tanggal lahirnya berapa. Tapi ketika dia jadi tokoh, baru ketahuan tahun wafatnya. Coba Bapak Ibu tahu saya lahir tahun berapa? Tidak tahu karena tidak dicatat. Saya lahir waktu gunung meletus. Gunung apa sih meletus itu? Nah, ketika jadi tokoh, nanti tahun wafatnya baru ditulis. Wafat tahun sekian. Sehingga dalam biografi perawi banyak yang tidak kita ketahui tahun lahirnya. Tapi tahun wafatnya ketahuan, diprediksi dalam usia 60 tahun. Ketemu enggak dengan gurunya? Kalau enggak ketemu, ini pura-pura mendapat dari gurunya. Muskilah, ini yang sudah referensi lain. Jadi seperti itu. Lah buku yang namanya umum itu nanti dirinci, Pak. Ada khusus Bukhari, khusus Muslim. Masya Allah. Perjuangan ulama untuk apa sih? Untuk menjaga hadis itu sahih atau dhaif. Endingnya di situ. Maka menentukan hadis ini sahih, hadis dhaif, ijtihadiyah, betul.
Tapi tidak main-main. Ini dalam rangka menjaga otentisitas sebuah hadis. Nah, berangkat dari rujukan seperti ini, maka saya simpulkan, saya resumkan. Resumnya ini Abu Dilal. Siapa Abu Dilal? Tadi sudah ada informasi, kata Bukhari namanya siapa? Hilal. Oh, kalau nggak ngerti perawi repot, Pak. Sampai cari Abu Dilal, bingung Abu Dilal yang mana. Nah, dia adalah Hilal bin Abi Hilal. Nama aslinya Suhaib. Hilal bin Suhaib. Abu Hilal Al-Kasmili Al-Basri, penduduk Basra. Penilaian ulama, Ibnu Hibban Sikoh, orang hebat ini. Sikoh itu perpaduan terpercaya, kredibel, dan dia cermat. Tapi sayang nilai Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban ini menurut ulama bermasalah. Dikit-dikit dianggap baik, dikit-dikit dianggap baik. Dasarnya apa? Kita harus husnudzon kepada orang lain. Begitu. Yang lain tak boleh dalam urusan hadis, gak boleh. Harus real. Orang itu kalau bagus ya dikatakan bagus, kalau bermasalah harus dikatakan bermasalah. Maka penilaian Sikoh Ibnu Hibban itu banyak yang mempertanyakan gitu. Itu ceritanya. Bukhari yang tadi sudah dikonfirmasi oleh muridnya sendiri, Tirmidzi, muqaribul hadis. Sinyal dhaifnya bukan kredibilitas. Bukan karena aspek keimanannya, ketakwanya, enggak. Tapi aspek apa? Hafal. Maka kalau dinilai dhaif jiddan, ya keterlaluan. Dhaif jiddan itu kalau tertuduh gitu. Kalau dia tertuduh baru dhaif jiddan. Kalau sudah terbukti nisori dhaif jiddan, palsu gitu. Udah parah itu sudah. Tapi kalau nilai hanya kedobitan, kecermatan, belum tentu dia dhaif jiddan, bisa meningkat menjadi yang lebih baik. Itu ilmu hadis begitu. Kemudian Ajuri menilai, aku bertanya Abu Dawud tentang Abu Dilal dan ia tidak meridhoinya, katanya pula layyinul hadis. Karakter yang namanya penilai itu 3 macam, Pak. Wadah, kesalahan dikit, waduh, dinilai setan lah, dinilai dajjal lah gitu. Karena kaidahnya belum ada. Jadi setiap orang menilai temannya sesuai dengan karakteristiknya. Ada yang terlalu lembek lah, apa sirik titik-titik kan opo ngono ya opo ono sirik titik-titik kan opo rasa aku sirik itu titik gede podo wae misalnya begitu. Jadi ilmu itu dulu belum paten kaidahnya, setiap orang menilai dengan karakternya sendiri. Ini yang belum berkembang di Indonesia. Di Indonesia itu menurut bulan ini, kesimpulan ini. Lah kok cepat nyimpulkannya? Enggak. Saya punya buku khusus, disertasinya dosen saya, Aqdami. Kalau Bukhari mengatakan gini, nanti Tirmidzi mengatakan gini, nanti Daruqutni ini kesimpulannya begini. Karena perawi ini tergolong mutasaddid, perawi ini terkadang ada mutasaddid. Begitu. Sehingga tidak otomatis nilai jarah itu dikedepankan. Kita tidak ya. Pokoknya nilai jarah dikedepankan. Saya dinilai 1000 orang positif, 1 orang nilai negatif, endingnya negatif.
Digambarkan dalam buku tulisannya itu. Di peradilan, wah banyak yang muji saya. Satu orang interupsi, mohon maaf hakim, dia orang jelek. Yang dikedepankan jeleknya. Itu analoginya begitu. Wah repot. Akhirnya Anda tidak akan bisa menemukan hadis yang sahih. Nggak muncul lagi majalah Anda. Ada yang baca majalah Muslimun lagi? Cara berpikirnya begitu. Saya kritik fatwa Anda berdasarkan hadis ini. Di dalam sanadnya ada perawi ini, dinilai ini. Menurut cara berpikir Anda, karena cara muqaddam, hadis yang Anda gunakan fatwa dhaif, bingung. Keluar lagi, saya kritik lagi. Gara-garanya terkejut. Ditunjukkan jamaah, Ustaz sudah baca ini. Apa itu? Di majalah Muslimunnya itu tulisan Kawadi. Santri membuka Dr. Zainuddin M. Ya Allah, saya kan masih hidup. Kenapa nggak dikonfirmasi ke saya? Saya salah. Wajarlah. Kawadi, fonnya 72. Kira-kira. Dan saya nggak marah. Cuma caranya kok begitu? Oh, karena perbedaan pola pikir. Itu yang mendorong saya. Oh, kalau gitu hadis Anda saya teliti sesuai dengan mana saja. Kesimpulannya dhaif. Keluar lagi, dhaif lagi. Keluar lagi, dhaif lagi. Akhirnya nggak keluar sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun. Itu ceritanya, itu metodologi. Kalau tahu orang salah, tolonglah Pak, hadiri dia. Saya ini sudah berupaya untuk menemukan nomornya, biar saya bisa komunikasi. Nggak dapat. Ya sudah, saya sampaikan seperti ini. Mudah-mudahan nanti direspon. Bisa salah loh saya. Monggo keilmuan. Watawasau bil haqqi watawasau bis. Itu gambarannya. Kemudian Nasai bilang dhaif global, dan Nasai termasuk mutasyaddid. Hakim laisa bimatin, tidak begitu kuat, berarti dhaif tapi tidak keterlaluan. Ibnu Ma'in dhaif global. Lain kalau dhaif misalnya mencuri hadis, itu misalnya. Itu baru tafsil atau rinci. Dari sekian penilaian, coba dianalisa. Penilaian takdil siqah oleh Ibnu Hibban terhadap rawi Abdilal dalam kasus seperti di atas jelas tidak dapat diterima. Kalau hanya dia yang mengatakan siqah, yang lain mengatakan bermasalah, nggak bisa diterima. Itu cara ulama begitu, karena dia mutasahil. Itu ceritanya. Karena telah ditemukan penilaian jarah yang mufassal dan mujmal dari penilaian kritikus sanad hadis. Namun, ini semua penilaian jarah yang mufassal tersebut hanya cacat pada aspek kecermatan perawi, bukan nilai kredibilitas. Maka tidak layak dinamakan hadis itu hadis dhaif jiddan. Itu dikritik, monggo. Ini namanya keilmuan. Sebab saya hanya melihat, saya ulang-ulang nggak akan komentar kalau saya tidak paham. Ternyata penilaian dhaif jiddan itu bukan penelitian dia. Menurut ini loh, kok begitu? Nanti Anda digugat. Justru menurut Albani lain, ayo bingung lagi.
Mestinya kalau ngeritik hadis itu tunjukkan. Bolehlah nukil penilaian orang lain. Hasil penelitian ini ternyata ini negara. Nah, itu nanti yang akan didiskusikan. Nah di situ enggak dinilai ini oleh ini. Loh, kita enggak diberitahu detailnya seperti apa. Karena ini berhadapan dengan publik. Berapa banyak yang akhirnya kecewa. Tawas Ustaz, kita ini ingin istiqomah, sholat suruh, batal. Gitu. Loh, kenapa? Hatinya doib dan katanya. Ini jamaah Masjid An-Nur. Itu ceritanya. Tolong dikirim Pak, YouTube-nya saya ingin tahu. Itu ceritanya. Loh, menghalangi orang berbuat baik itu dosa. Itu ceritanya. Jadi kesimpulan dari paparan penilaian jarat dan takdil yang dirujuk dari berbagai referensi studi jarat dan takdil terhadap rawi Abu Dhilal, ditemukan bahwa semua nilai jarat mufassar terkait kelemahan hanya aspek bukan pada aspek kredibilitas, bukan pada aspek yang namanya keadilan. Maka tidak layak dinamakan doif jiddah. Dari situ aja sudah tergugah. Saya punya bukti syawahidnya ketemu dari riwayat Qasim, dari riwayat Abu Umamah, dari riwayat Abu Umamah plus Abu Ubaid. Ya Allah. Maka jangan kaget. Dengan dukungan gini, Albani mengatakan hasan. Misalnya, saya bukan pro Albani. Enggak, ini kajian keilmuan. Nah, kalau Anda digugat, menurut Albani hasan, ayo. Gimana Anda bilang? Enggak boleh, Pak. Kalau mengatakan do'if dan merubah daripada tradisi masyarakat, harus hati. Itu ceritanya sampai muncul subuhat di YouTube-nya itu. Di antaranya amalannya kecil menjanjikan pahala besar. Itu sudah membuktikan tentang hadis itu tidak okro, tidak baik. Subhanallah, tidak. Itu tawaran Ibnu Qayyim. Indikator hadis bermasalah, amalannya kecil, pahalanya besar. Ulama menentukan bukan karena itu, tapi karena derajat status sanad hadis. Terbukti banyak hadis sahih amalannya kecil menjanjikan pahala yang cukup banyak. 2 rakaat fajar aja pahalanya sama dengan dunia dan seisi. Berani Anda mengatakan itu palsu gara-gara indikatornya amalannya kecil, pahalanya besar? Tidak bisa. Itu indikator saja. Kalau ada hadis amalannya kecil, pahalanya, hati-hati. Jangan-jangan itu hadis bermasalah. Menentukan bermasalah atau tidak bukan karena itu, tapi kajian sana. Muncul di YouTube itu. Ini semua muncul di YouTube. Tuh gambarannya. Terakhir saya lampiri, hati-hati. Memang ditemukan sekian banyak hadis yang menjanjikan pahala macam-macam Pak pahalanya. Nah, ternyata ini baru hadisnya tidak pokro. Tinggalkan. Saya khawatir nanti yang diteliti hanya hadis yang bermasalah, tapi hadis utamanya malah ditinggalkan. Tapi dari Tirmidzi, wah, mestinya itu hadis utama yang dipermasalahkan. Saya kasih contoh hadis-hadis dhaif yang Masya Allah. Artinya, misalnya Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, maukah aku tunjukkan kepadamu hal paling cepatnya pengembalian
dan paling utamanya rampasan perang, yaitu orang yang sholat subuh secara berjamaah lalu berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Tidak ada fadilahnya sini, tapi hadis ini bermasalah. Kemudian hadis lain, barang siapa yang tetap duduk di tempat sholatnya seusai pelaksanaan sholat subuh sehingga ia melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat dan ia tidak berucap kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ini tidak ada kaitannya dengan haji dan umrah. Hadisnya bermasalah. Kemudian ada hadis lagi, barang siapa sholat subuh lalu dia duduk atau i'tikaf di tempat sholatnya sehingga matahari terbit, maka baginya terbit dari tampir dari neraka. Ini bermasalah. Ini memang bukan hanya dhaif jiddan tetapi palsu. Tidak ada kaitannya haji dan umroh. Ada lagi, barang siapa sholat subuh lalu dia duduk dengan berzikir sehingga matahari terbit, maka wajib baginya surga. Tidak ada kaitannya haji dan umrah. Hadis ini dhaif seperti sebelumnya, palsu malah. Barang siapa sholat subuh lalu dia berzikir sehingga matahari terbit, maka ia tidak tersentuh api neraka buat selamanya. Ini hadisnya juga dhaif. Ada seperti hadis sebelumnya, palsu malah. Barang siapa sholat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit lalu ia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka kulitnya tak akan tersentuh api neraka. Maudhu. Kemudian barang siapa sholat subuh lalu ia tetap duduk di tempatnya, tidak menyia-nyiakan dengan urusan dunia dan berzikir sehingga melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka ia keluar dari dosa-dosa sebagaimana hari saat ia dilahirkan ibunya yang tiada berdosa. Artinya bermasalah. Saya kumpulkan, ya ini sudah hilangkan saja lah, nggak usah pakai hadis-hadis yang bermasalah gini. Kan sudah ada hadis yang sudah layak dijadikan sumber hukum. Sehingga kesimpulan akhirnya kalau dikatakan sahih ya sulit, dikasihkan dhaif nggak mungkin. Ya sudah, setidaknya kalau dhaif tidak keterlaluan meningkat menjadi hadis hasan. Karena hadisnya hasan masuk kategori hadis makbul, bisa diterima. Seneng banget. Ya ngono, bendino ati sok haji dan umroh. Ya monggo gitu. Itu namanya tarhib, memberi motivasi. Itu gambarannya. Jadi saya nulis ini sejak awal itu sudah minta kemana-mana, dapat 2 nomor itu saya hubungi, tidak pernah di jalan terakhir ya saya terbitkan jadi buku. Mudah-mudahan buku sampai kepada beliau bisa ngoreksi teman-teman yang lebih alim, bisa ngoreksi. Enak, nanti kita dapat timbal balik. Oh, koreksian Anda ternyata bermasalah. Nah, kalau nggak ada koreksian, berarti benar dong. Itu ceritanya. Monggo yang ajak untuk melaksanakan sholat suruh, sudahlah, nggak usah mempertimbangkan pahalanya apa. Insya Allah ketaatan kita luar biasa. Ini bukan ibadah kecil, ini ibadah besar. Bayangkan, habis sholat subuh, i'tikaf sampai suruk itu nggak main-main. Rata-rata subuh sampai suruk itu kan durasinya rata-rata 1 jam. Nah sholatnya katakanlah 10 menit.
Itikafnya berapa Pak? 50 menit. Itu sampai kalau enggak semangat keturunan loh sampean. Wis masih ngono suruh kok ngenteni maneh 10 menit. Wah, kelengar banget. Jadi ini bukan amalan kecil. Hanya orang yang betul-betul banyak zikirnya kepada Allah, pantas dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Sejak awal selalu saya mengingatkan, ayo ibadah ini jangan orientasinya pahala. Orientasinya ingin taat, ikhlas kepada Allah. Siapa yang berani di antara panjenengan, ya Allah, kalau saya sholat ini demi mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Sopo sing wani? Kau nak sing wani. Hanya orang sufi yang berani. Enggak, wong kita sholat itu biar nanti dapat pahala kok. Mereka enggak, itu namanya beribadah tapi ada sesuatu, enggak ikhlas katanya. Apa Pak namanya Pak? Pamrih namanya. Enggak. Allah sendiri kok yang janjikan kalau berbuat baik dapat pahala apa? Baik. Apa salahnya sih? Kita berdoa mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Ini enggak pamrih, sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Mohonlah surga, terus berlindunglah dari siksa api neraka. Insya Allah tidak pamrih, tapi tolong orientasi pahala itu nek pahalanya akeh semangat, nek pahalanya gak ditutupno malas. Nah, ini yang berbahaya. Tetap kita orientasinya adalah ketaatan, kecintaan kepada Allah, tentu sambil mengharap ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, janji Allah pasti dipenuhi. Yang baik akan melihat kebaikannya, yang buruk akan melihat apa? Keburukannya. Itu kira-kira, mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari Bapak Ibu. Siapa Ustaz yang bilang hatinya dhaif jiddan? Terpaksa saya sampaikan, pertanyaannya siapa? Awalnya saya tidak ingin menyebut orang, yang penting pemikirannya. Tapi karena disuruh menyebutkan siapanya, ya saya sebutkan. Saya mohon maaf tidak bisa menayangkan YouTube-nya. Mungkin itu ada di anak saya. Nanti saya konfirmasi biar nanti ada bukti. Itu buktinya. Sehingga lebih mantap. Saya tidak akan nulis kecuali ada bukti untuk dipertanggungjawabkan. Sejak sampai saat ini saya belum berani nulis. Bener enggak sholat tarawih di Haramain itu berubah, tidak lagi 23 rakaat. Padahal informasi itu 2 tahun yang lalu saya dapat telepon dari teman saya, mufti di sana, teman satu kelas. Tapi saya enggak cepat percaya. Sampai kemarin ada teman saya yang umroh hampir 1 bulan, mohon direkam sebagai buktinya. Lupa. Berarti saya belum berani menulis. Kebijakan tidak boleh dirilis sehingga kita jarang tahu. Kadang-kadang di televisi selalu tampil. Tapi berita itu bukan dari 1 orang. Sudah banyak, tetap saya tidak menulis. Kenapa? Belum yakin berita itu. Tidak, saya belum bisa bertanggung jawab kalau saya tulis. Itu aja ceritanya. Kalau sudah betul meyakinkan ada bukti, baru berani saya tulis. Ini bukti amalan penduduk Madinah tidak bisa dijadikan sumber buku. Berubah-ubah. Nanti 10 tahun lagi ganti 47.
BE sih. Gitu. Jadi itu ceritanya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.